Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nanting NU Kelurahan Keseneneng akan menampilkan sebuah pertunjukan dengan judul Gus Dur. Gitu saja kok repot. Pada suatu hari di zaman sebelum merdeka, Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengajar ngaji santri-santrinya. Saat itu ada penjajah Jepang yang melihatnya dan tidak suka. Bagaimana kisahnya? Kita awali di TKP. Saya akan tukar ini ada apa ini? Perkumpulan apa? Bubar semua. Orang kata bebas semua. Bubar semua, bubar. Bubar. Terjadi kekisruhan saat itu, saat dimana mengaji tidak aman dan diancam oleh penjajah. Hal itu menjadi pemikiran tersendiri oleh kaum Ansor Banser di kala itu, sehingga mereka memiliki gagasan untuk sama-sama sowan ke ulama mendiskusikan hal tersebut. Seperti apa kisah kelanjutannya? Kita lihat di TKP. Wah, kalau gini terus kita bisa repot. Kita mengaji juga repot, mau dulu juga repot. Bagaimana kalau kita nanti soal kiai apa ini? Oh ya, semuanya ada. Kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yai, ini keadaan seperti ini terus, bagaimana kita mau memajukan bangsa ini? Agama juga kita tertinggal. Bagaimana kita mau mengembangkan agama kita, karena kita selalu dibatasi dalam kita berkumpul dan kita tidak bisa mengembangkan agama kita di negeri ini. Kalian ini mau gimana? Mau masih harus tetap kita minta kebebasan Pak ya. Nah, kalau ini gimana itu? Lo betul terima Mbak Yai. Masa itu lo santri-santri ini pengaji. Betul parah sekali problemnya itu Pak. Karena ini bangsa ini bangsa apa gitu? Bangsa kau di lo. Mengenai bangsa kau di. Bangsa santri ini santri juga. Ya. Masuk murid aku di itu. Ini beres. Wali koro-koro santri ini. Gue ini pendapatnya santri juga. Ya. Tak perlu sebentar ya. Kita sebentar. Yang tunggu baiknya saya bisa dari yang Pak ya kita
Ini begini. Kalau kita itu kan kita berkumpul itu kan maksudnya supaya kita ini kan bersatu toh, supaya menjalin persatuan antar kampung sana, kampung sini dan lain-lain. Dan kalau terus maksudnya ya terus ada mau kalian bagaimana ini? Bagaimana kalau perang saja? Perang, kita perang ya. Kita perang bersama. Kalau memang maunya saudara-saudara semuanya maunya perang, ya kita jihadkan saja. Kita jihadkan kalau perang itu fardu ain, ya. Kita kalau mati dengan perang itu kita mendapatkan surga dari Allah. Marilah kita diniati kita berjihad, bisa berilah untuk memerangi kemungkaran di Indonesia ini yang dilakukan oleh kolonial Jepang. Mari kalau itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peperangan pun terjadi. Jihad adalah jalan yang diambil di kala itu, sehingga pada akhirnya terjadilah kemerdekaan RI. Sebelum hal itu, tepatnya tahun 1940, tanggal 7 September, lahirlah tokoh bangsa, yaitu cucu dari Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dididik dan dibesarkan di kalangan pondok pesantren. Bagaimana kisahnya? Kita lanjut ke TKP. Mari kawan-kawan kita serbu. Merdeka. Dirampas sama. Karena rajinnya silaturahmi ke kiai-kiai kasepuan, Gus Dur saat itu cukup dikenal di beberapa daerah, sehingga saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo 8-12 Desember 1984 terpilihlah secara aklamasi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai Ketua PBNU menggantikan Kiai Haji Idham Khalil. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan di TKP. Terus gimana perkembangan pemerintahan di Indonesia ini? Tentunya kedepannya kita akan memilih perwakilan dari kaum muda kita supaya kita bisa lebih maju. Bagaimana kalau bisa ada yang nanti yang menjadi ketua? Saya ini apa mungkin bisa saya ini jadi ketua PBN? Insya Allah bisa. Dengan nanti kita dukung semuanya sebelumnya. Kita kerjakan bersama-sama supaya Indonesia ini lebih maju lagi. Kita persatukan bangsa ini dari Nusantara kita dari Sabang sampai Merauke. Ya ini namanya tak sebenarnya bisa tak suang-suang dulu ini supaya dapat bimbingan dari para kiai-kiai itu ini karena waktunya sudah mendesak, betul-betul bisa nih kalau saya ini jadi ya semoga insya Allah bisa usulkan sama-sama supaya nanti Gus bisa menjadi mempersatukan bangsa. Ya kalau misalnya memang sudah pada sepakat semua dari para sepuh-sepuh semuanya memang sudah pasang semua ya tidak apa-apa kalau memang harus seperti itu supaya NU-nya kita lebih maju nanti ke depannya bisa jaya sampai hari-hari berikutnya NU-nya maju ya bolehlah kalau memang saya
Tiga periode lamanya 1984 sampai dengan 1999 Gus Dur memimpin PBNU karena dinilai dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Saat sidang MPR 20 Oktober 1999 secara demokratis terpilihlah Gus Dur sebagai Presiden RI kelima. Harapan besar dari masyarakat agar Indonesia jauh lebih baik karena saat itu Indonesia dalam kondisi krisis dan muncul gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita saksikan di TKP. Alhamdulillah Gus, kita terpilih menjadi ketua PBNU. Ya, alhamdulillah. Semoga kita tetap bersama-sama untuk melakukan bangsa. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita berjam sama di garis ke depan. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bukan dengan semua anggota khususnya Indonesia semuanya dari antara saya jadi ketua PBNU dan marilah saya didukung dengan Anda semuanya. Saya minta waktunya pada saudara-saudaraku semuanya. Saya memimpin ketua PBNU. Mari kita bersama-sama ya. Siap. Gus Dur terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, kalimat yang sangat dikenal. Gitu saja kok repot. Gus Dur memiliki pemikiran dan perjuangan tentang pemerintahan demokratis yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan untuk semua masyarakat dan kelompok minoritas. Sehingga sosok Gus Dur dikenal dengan sebagai tokoh pluralisme. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita saksikan di TKP. Jadi gimana ya, kita hidup di Indonesia ini juga untuk saudara-saudara kita tetap memerlukan persatuan dan kesatuan. Tentu ada Tionghoa juga, ada Kristiani, ada Hindu, ada Buddha. Bagaimana kita harus mempersatukan ya. Kita kan hidup di Indonesia dengan beraneka ragaman budaya juga. Bagaimana kalau kita selalu dibatasi dan kita bisa menampilkan apa kebudayaan kita yang kita miliki, seperti Tionghoa juga yang tidak boleh menampilkan apa kesenian-kesenian yang konon dari negerinya terkenal bagusnya, dari Kristiani juga kebebasan untuk manusia yang dibatasi. Bagaimana ya kita ya? Intinya harus toleransi. Iya. Menurut saya intinya harus toleransi. Semua menghargai antara kebudayaan sana dengan kebudayaan sini dan kebudayaan masing-masing dari mereka. Tidak boleh ada perbedaan antara kita sesama saudara. Iya, tentunya semoga presiden kita bisa itu ya, bisa mempersatukan, benar-benar mempersatukan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini supaya kita tidak kehilangan semua budaya yang kita miliki. Begitu aja kok repot ya. Jangan repot-repot. Saja kok repot. Mari ya kita duduk bersama-sama. Kita duduk bersama-sama berdialog. Bagaimana kau? Ya. Usulan Usulan itu apa di kesenian tradisional itu jangan dihilangkan. Kita harus bersatu. Tionghoa, kesenian kami tetap harus bersatu. Oh ya. Penjajah tetap. Oh ya. Kalau Anda ini kan dari mana ini? Gini Gus, saya itu punya teman agamanya Hindu. Oh ya. Kalau dia menyelenggarakan upacara keagamaan sendiri kok dilarang sama warga sini. Solusinya gimana?
solusinya ya. Ya kita saling memecah belah. Oh ya, ya karena kita hidup di Indonesia ini kan beragam suku, ras dan agama. Nah itu dialah mari kita sinergiskan, kita bersatukan Nusantara kita ini di Indonesia ini supaya damai, janganlah kita berpecah belah lah ya. Nah, kalau Angga ini dari suku apa ini? Ini saya dari suku Sunda ini. Oh iya, iya. Budaya ini dari Sunda juga dilarang ini. Terus bagaimana ini bisa untuk menampilkan budaya dari suku Sunda ini? Ya. Ya nanti saya tak bicara sama DPR itu supaya kita pecahkan di forum pemerintahan supaya aspirasi saudara-saudaraku dari suku-suku mana saya perjuangkan nanti ya. Ya kita perjuangkan sama-sama supaya kita karena di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, ya kan? Ya marilah nanti saya perjuangkan aspirasi semua ya. Situasi politik semakin memanas sehingga MPR mengagendakan sidang istimewa 23 Juli 2001 atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Akhirnya melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais, Gus Dur resmi dimakzulkan. Bagaimana akhir dari kisah ini kita lihat di TKP. Maaf Pak Presiden, jadi seperti situasi politik di tanah air ini semakin goncang Pak Presiden. Jadi bagaimana alangkah baiknya untuk tetap kita mempersatukan bangsa ini di bumi Nusantara ini agar tetap aman dan terkendali. Sepertinya politik tetap semakin memanas, Gus. Kita harus negara ini karena banyak yang menginginkan untuk Gus lengser dari kepresidenan. Bagaimana Gus ini, Gus? Ya. Oh ya enggak apa-apa, wong saya ini jadi presiden itu tidak, saya ini difitnah, dicaci, dapat enggak apa-apa. Yang penting negara ini bersatu. Dan kamu sekian janganlah ini ya. Yang penting bersatu, intinya itu bersatu. Kalau kita bisa saja saya menganukan mengultimatumkan kepada Banser, kepada pasukan berani mati untuk membela saya ya. Pasti bisa, tapi nanti ya saudara-saudara kita yang pada mati gak karuan ya. Dekret Presiden 23 Juli 2001. 1. Membekukan MPR dan DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ketahan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Sekian dari kami, Ranting NU Kelurahan Keseneng, 1 abad Nahdlatul Ulama.
mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebahagiaan baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu mayya bika yauma qawmi